Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Nah, kali ini saya rindu berbagi pesan pastoral. Saya berikan tema bagaimana mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua menginginkan anak-anaknya itu bertumbuh secara normal, baik dalam pertumbuhan tubuh, jiwa, dan roh. Orang tua saja merindukan anaknya bertumbuh secara normal. Apalagi Bapa di surga. Tuhan Yesus rindu setiap kita sebagai orang percaya mengalami pertumbuhan rohani. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 27 dan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Kata kuncinya untuk dapat bertumbuh adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ini, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yang pertama harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah memikul salibnya dan mengikut Tuhan Yesus. Tapi yang ketiga adalah melepaskan apa yang dahulu menjadi kebanggaan, kemudian kita mengikuti Tuhan Yesus. Baru kita layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan hanya menjadi murid Tuhan Yesus kita dapat bertumbuh secara rohani. Nah, sebab itu Tuhan menginginkan setiap orang percaya menjadikan Dia yang utama di dalam kehidupannya. Tuhan menginginkan setiap orang percaya mengalami kemajuan rohani. Targetnya apa? Serupa dengan Kristus. Seperti yang tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 yang mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Tuhan sudah mempunyai target kepada kita. Sudah mempunyai blueprint kepada kita yang dipilihnya. Nah, sekarang apa sebenarnya pertumbuhan rohani itu? Pertumbuhan rohani adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Ini pandangan Alkitab dan pandangan dari hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi. Pertumbuhan rohani adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Kenapa demikian? Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, yang ada di dalam dirinya adalah unsur-unsur ego, unsur-unsur keinginan pribadi, dan unsur-unsur Allah itu hilang di dalam dirinya. Sebab itu, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kembali unsur-unsur Allah di dalam dirinya. Nah, jadi pertumbuhan rohani adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini nampak di dalam diri kita, unsur-unsur Allah ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengalami pertumbuhan rohani? Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, memahami kedudukan Allah pada diri kita. Kita harus sadar di mana posisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28, kita belajar posisi Allah dan posisi kita. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi langkah yang pertama, memahami kedudukan Allah pada diri kita. Pertanyaannya, seperti apa kedudukan Allah di dalam diri manusia? Allah menciptakan manusia. Sadarlah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Kedudukan manusia sekarang. Allah menciptakan manusia supaya manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu sekarakter dengan Allah. Untuk apa lagi manusia diciptakan oleh Tuhan? Supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan itu, serta berkuasa atas apa yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk ikan-ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas, kita sekarang sudah tahu kedudukan Allah dan kedudukan manusia. Yang kedua, untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita harus menyingkirkan materi atau perkara-perkara diri kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4, jelas itu memberi petunjuk bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Dia. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi langkah yang kedua, kita harus menyingkirkan hal-hal yang sifatnya materi atau perkara-perkara diri kita. Dengan cara apa? Memikirkan perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memikirkan perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara yang sifatnya materi. Langkah yang ketiga, izinkanlah kasih karunia Allah bekerja di dalam diri kita. Kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia memberikan pandangan itu kepada jemaat di Efesus. Dikatakan begini, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ingat, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Melalui apa? Iman kita kepadanya. Dan Paulus juga menekankan kepada kita, oleh kasih karunia itulah ia dapat bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Jadi izinkan kasih karunia bekerja di dalam kehidupan kita.
Nah, 3 langkah ini yang membuat pertumbuhan rohani kita terus menerus tambah naik, bukan turun. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bagaimana kami terus bertumbuh secara rohani, sebab itu yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kami menjadi seperti Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.